tentang psikologi agama. Baiklah, psikologi agama. Psikologi itu ada yang tahu apa itu psikologi? Jadi tugas ustazah ini adalah tentang psikologi agama. Psikologi, ada yang tahu psikologi? Memang di sini kita tidak diajarkan untuk belajar, tidak ada pelajaran psikologi agama. Mungkin nanti kalau kita sudah memasuki jenjang perkuliahan baru ada yang namanya psikologi agama. Karena di perkuliahan itu tergantung dengan perkuliahan yang kita masuki. Kalau misalnya kita memasuki perkuliahan tentang keguruan, itu ada pelajaran psikologi, ataupun manajemen mungkin ada itu. Karena ustazah ini adalah keguruan, yaitu jurusan pendidikan agama Islam, itu ada yang namanya pelajaran psikologi agama. Jadi psikologi agama itu, psikologi itu adalah untuk apa seorang calon guru belajar psikologi? Psikologi itu adalah untuk mengenal karakter atau jiwa murid yang kita ajarkan. Misalnya ustazah, dengan adanya ustazah belajar psikologi, ustazah jadi tahu bagaimana ketika ustazah melihat perilaku atau bagaimana cara berbicara, kemudian bagaimana cara kalian memandang guru, memperhatikan guru ketika mengajar. Ustazah sudah bisa menebak bagaimana karakter atau jiwa santri tersebut. Paham? Dengan adanya ustazah belajar psikologi di kampus, jadi ustazah bisa mengenal karakter kalian satu persatu. Oh, santri ini seperti ini orangnya. Oh, santri ini dilihat dari kelakuannya, dia jiwanya seperti ini. Oh, sepertinya dia itu pemalas. Kemudian ada yang rajin, mungkin ada yang terlihat mudah menghafal pelajaran. Kemudian lagi ada yang baik akhlaknya, kelihatan dari bagaimana tata ucapannya, kelakuannya. Itu adalah gunanya kenapa guru itu, calon guru mempelajari psikologi agama, yaitu psikologi. Agama itu apa agama? Kita agama apa kita? Islam. Agama Islam. Islam. Agama sesuai dengan hadis yang kita pelajari. Apa itu agama? Nasihat. Dalam hadis apa namanya? Dalam hadis apa nama kitabnya? Arba'in. Dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, salah satu hadisnya ada yang berbunyi ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa yang terkandung dalam agama? Ketika kita mendengar nama agama atau Islam, apa yang ada dalam pikiran kita? Adalah bagaimana dia mengatur akhlak kita, kemudian lagi mengatur kehidupan kita dengan baik, yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah agama Islam. Kemudian lagi bagaimana saja larangan dan perintah yang dianjurkan oleh Allah dalam agama kita, tapi kita kumpulkan atau kita simpulkan dalam hadis yang kita baca tadi, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita tentang apa, Be? Tentang apa saja? Ada tentang misalnya berkeluarga, ada dalam kitab, ada nggak kita pelajari? Ada dalam agama Islam. Kemudian lagi tentang akhlak, ada nggak kita pelajari? Ada. Akhlak terhadap teman, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap orang yang lebih kecil dari kita, seperti adik kita. Semua yang kita diajarkan itu adalah agama. Sudah paham itu agama? Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi psikologi agama itu apa? Dia adalah untuk mengenal jiwa, sekaligus agama itu menasehati kita. Menasehati kita, menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali yaitu tentang bagaimana konsep kita di sini. Yaitu kita di sini ada yang tahfiz, juga ada yang bagian kitab. Kalian ini bagian apa? Kitab. Udah memang benar-benar semangat untuk belajar kitab? Benar. Memang sudah benar-benar belajar kitab. Karena kita di sini belajar kitab,
Oke, apa kuncinya supaya kita bisa membaca kitab yang tidak punya baris dan juga makna? Dengan belajar nahu. Dengan belajar nahu sorof. Apa itu nahu? Istilah dalam bahasa kita sebagai anak yang mempelajari kitab, nahu itu adalah bapak dari segala kitab. Nahu itu adalah bapak dari segala kitab. Dan sorof itu apa? Ibu dari segala kitab. Oke. Dengan kita mempelajari ilmu nahu dan juga sorof, nahu dan juga sorof ini, kita bisa membaca kitab yang betul atau tidak berbaris. Dengan kita mempelajari nahu dan sorof ini, kita bisa membaca kitab yang tidak berbaris dan juga tidak ada maknanya. Itu hebatnya seorang anak yang bisa membaca kitab. Bisa ada itu kan kalau menurut pikiran kita sangat sulit. Dengan adanya kita belajar ilmu sorof dan juga ilmu nahu, kita bisa membacanya. Ada kitab hadis yang tidak ada barisnya, kita bisa baca. Kemudian lagi ada kitab fikih misalnya, dengan tidak ada baris dan juga makna. Dikarenakan kita bisa belajar nahu dan juga sorof, kita bisa membacanya. Kemudian lagi ada juga ilmu pelajaran apa lagi yang tidak ada barisnya itu. Untuk kelas 3, kelas 4 itu ada. Apa lagi? Ada kailani namanya, itu pelajaran sorof. Dia juga tidak ada barisnya. Tetapi kita bisa membacanya dengan mempelajari ilmu nahu dan sorof. Setelah kita mempelajarinya, bagaimana supaya kita bisa membaca kitab tanpa ada baris dan juga maknanya? Yaitu dengan setelah kita belajar nahu dan sorof ini, kita ulang kembali di rumah. Jadi yang pertama itu kita belajar kitab apa namanya nahu? Kelas 1. Jarumiyah. Kitab pertama itu ketemu dengan bab kalam. Berapa bagian kalam? 4. Bagian kalam ada 4. Ada 3. Syarat kalam ada berapa? 4. Itu adalah syarat kalam. Begitulah isi dalam ilmu nahu. Kita pelajari dengan baik ilmu nahu tersebut. Kemudian lagi sorof. Bagaimana apa yang kita ketahui dengan sorof? Bina, tasrif. Dia adalah bagaimana cara dia membentuk kalimat. Sorof itu adalah bagaimana dia bisa membentuk kalimat. Sedangkan nahu itu adalah mengatur baris yang ada di dalam kalimat. Dengan adanya nahu tadi, kita tahu barisnya. Kemudian dengan adanya kita belajar sorof tadi, kita akan tahu maknanya sekaligus bentuk kalimatnya, perubahan yang terjadi pada kalimat. Paham? Paham. Jadi di sini apa tema yang Ustazah berikan, yaitu tentang bagaimana bisa membaca kitab yang tidak ada barisnya dan juga tidak ada maknanya. Baiklah, sudah paham semua? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mungkin tidak ada pertanyaan? Tidak. Saya begitu tugas ya. Kalau itu ngajar. Hari buku siapa nanti saya Pak? Malam mana? Oh, udah dibilang sama dia. Coba komunikasi dulu ya. Sudah paham? Sudah. Tidak ada pertanyaan bagaimana Ustazah, bagaimana cara kita supaya cepat aku kan kelas 2 sekarang. Kalau kelas 3 besok aku mau cepat, bagaimana aku bisa membaca kitab kuning itu? Ada bisa pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti semuanya sudah pintar? Hah? Jadi itu ya, diulang lagi pelajaran apa namanya? Nahu dan
belajar nahu dan sorof, giat setiap hari belajar itu terus. Nahu dan sorof ada terus di harian? Ada. Itu supaya kita bisa cepat membaca kitab kuning dengan yang tidak memakai baris dan juga tidak memakai mana. Dan kitab kuning ini hanya kita yang memakainya untuk pesantren salafi. Pesantren salafi itu adalah pesantren yang masih mengutamakan kitab dibandingkan dengan umum kayak pelajaran bahasa Indonesia. Memang itu juga kita pelajari, tetapi kita di pesantren salafi ini lebih mementingkan atau mendahulukan pelajaran kitab yang terdahulu seperti kitab kuning. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.